Saya dulu punya taksi kota juga, saya supir taksi kota juga dulu. Saya punya kakak leting ini. Dan bisakah dia di dalam rumah kita ke 2019 itu masih program anggota DPR yang 2014 sampai 2019. Di 2020 pembahasan 2019 itu kami diberikan kepercayaan 500 juta per satu anggota DPR. Berikutnya kami dikasih 1 miliar dan 2022 sampai tahun untuk program 2023 ini saya sendiri diberikan kepercayaan 2 miliar. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Untuk ngomong sahabat malam bersama, saya akan membacakan doa makan yang menurut agama Islam. Yang beragama Nasrani berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina saya makan bukti dari boleh kalau saya media lokal saya foto lebih ada di depan juga silakan ayo silakan saya ingin tanyakan terkait dengan kesehatan. Itu yang pertama. Di Kota Palu ini, di Rumah Sakit Anutapura Palu, hanya satu-satunya dokter spesialis jantung yang ada. Sekarang dokter itu ada berangkat untuk mengambil spesialis lebih lanjut lagi, sehingga di sana terjadi kekosongan dokter spesialis ahli jantung, sehingga para pasien yang berlangganan di sana untuk setiap bulannya dirujuk ke sana memeriksa hanya dilayani oleh dokter ahli dalam. Nah, terkait dengan itu saya memberikan masukan atau saran kepada Bapak bahwa sebaiknya dana pendidikan untuk spesialis itu dokter di Rumah Sakit Anutapura, karena itu di bawah Kota Palu, jangan hanya ada satu spesialis di bidangnya masing-masing. Begitu ada spesialis, maka dianggarkan lagi biaya untuk berikutnya, sehingga terjadi kesinambungan. Atau apabila yang satu berhalangan, maka ada spesialis yang hadir. Ya, jadi beasiswa itu perlu Pak secara kontinu. Nah, kalau Bapak menjabat selama 5 tahun, katakanlah 20 saja spesialis dikirim untuk beasiswa setiap tahunnya.
Nah dikali 5 tahun itu berarti sudah 100 spesialis yang kita miliki Pak ke depan. Ya. Jadi itu yang pertama terkait dengan kesehatan. Mohon kiranya ini sebagai bahan masukan untuk dianggarkan itu biaya pendidikan. Nah, kedua masalah UMKM. Kalau kita melihat UMKM ini itu tersebar di Kota Palu di mana-mana, sehingga sangat sulit. Katakanlah itu UMKM yang bergerak di sektor oleh-oleh. Ya, biasanya kalau ada wisatawan datang atau tamu kita dari Jakarta yang datang di dinas-dinas itu, dia bertanya, di mana oleh-oleh yang dijual di Kota Palu? Nah, ini karena tersebar, ada yang di Tapura, ada yang di Palu Barat, ada yang ini, maka sebaiknya saya sarankan dibuat berklaster. Ya, katakanlah seperti sekarang penjual buah durian sudah ada di daerah mana namanya ini? Iya, dekat gedung di sana itu. Segala satu klaster sehingga kalau ada tamu, karena diprogramkan sekarang itu, kalau ada tamu itu sosialisasi misalnya 2 hari, wisata kota 1 hari, nah itu bisa dibawa jalan-jalan ke tempat-tempat klaster itu. Nah, dengan sendirinya dia akan membeli, maka UMKM kita akan maju dengan sendirinya Pak. Nah, saya rasa untuk sementara itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya langsung jawab ya. Ya, betul memang Bapak sampaikan tadi bahwa kami baru tahu, saya juga pun baru tahu. Nah, itu di tingkat sampai SMP. SMA sampai perguruan tinggi itu adalah linknya provinsi. Maka itu yang saya sampaikan tadi bahwa kita salah memilih kemarin. Anggaran aspirasi itu yang Bapak sampaikan tadi memang tepat sekali. Karena apa? Justru banyak saya dengar anggaran cuma dikasih 2 juta per tahun. Padahal aspirasi itu mau dari tingkat S1-nya sampai tes 3-nya kita bisa biayai setiap bulan, mulai makannya, pakaiannya, uang sekolahnya, transportasi. Itu semua karena itu uang rakyat. Tapi hari ini 42 miliar tidak tahu dikemanakan. Ya, Investasi. Iya. Alusius nih Mbak. Itulah yang memang kami akan programkan. Dan kami sudah bahasakan di komunitas kami. Kita mau berjuang sama-sama untuk meraih itu barang. Misalkan ada yang anak yang tidak mampu, orang tuanya tidak mampu lantas pintar, itu kita bisa beasiswakan. Kita fokuskan anggaran di pendidikan untuk membiayai. Karena anggaran itu tidak semata-mata langsung dimasukkan di rekening siswanya atau mahasiswanya, dia harus melalui dinas pendidikan, dikirim setiap bulannya apa kebutuhannya. Misalkan kita hitung anggarannya 100 juta 1 tahun, ya kita titip ini uang 100 juta untuk biaya ini 1 orang gitu. Nah kemudian dokter itu menjadi satu catatan bagi saya. Dekat waktu ini saya akan membahas, saya akan ketemu dinas kesehatan, dan itu menjadi masukan besar buat saya bahwa kenapa cuma 1 dokter jantung di Kota Palu. Itu menjadi catatan saya. Dan saya akan minta supaya jantung 1. Karena kalau orang kena jantung, mau kasih dokter umum, is dead. Iya. Makanya yang begini yang saya minta. Ada hal-hal dilaporkan ke kami supaya menjadi suatu catatan bagi kami untuk menuntut mereka. Enak betul di sekolah kan mungkin dengan dana pemerintah. Lantas dia tinggalkan cuma dokter umum. Kedua, mungkin sudah itu Pak ya. Yang pertama, yang kedua masalah UMKM. Nah, hal ini langsung apa yang saya programkan ternyata Bapak juga pikirkan itu, masalah UMKM. Jadi saya berbicara tadi persoalan masalah SK saya bisa dinilai 1 miliar di kota ini. Waktu saya mau duduk di DPR kota. Di tingkat provinsi ada 2,5 miliar SK yang mereka digadai. Bisa. Nah apa yang saya katakan sama komunitas saya buat satu kontrak politik di mana aspirasi itu tertuju pada masyarakat untuk kesejahteraan. Saya akan gadaikan SK saya, maka kami akan buat kantor dan UMKM itu kita akan arahkan satu tempat. Misalkan apa makanan apa ini yang dibakar, bukan yang dibakar surabe, itu harus ada tempatnya. Jadi begitu Bapak masuk, begitu ada orang yang akan masuk ke Kota Palu ini, dia mencari, oh ini
kasnya Kaili, ya, akan diadakan UMKM di satu tempat. Karena mengingat kota kita ini walaupun tiang penjangga ekonomi ke depan, pasti tempat mereka untuk santai. Hari Sabtu mereka terbang kemari, hari Minggu balik lagi, itu bisa menjadi omset kita juga, mengangkat pendapatan daerah kita. Saya ke Sleman kemarin, kunjungan kerja ke Sleman, itu cuma Borobudur, ya. PAD-nya berapa? Datangan satu, salah. Pekerjaan sepanjang masa. Karena apa? Lupa ininya kalau ada infrastruktur. Iya. Kalau bilang KPK mau sana pelajari. Tapi siapa? MD itu mengatakan bahwa korupsi besar di DPR. Kenapa tidak? Juga dokter menjadi satu catatan buat saya akan pada saat pembahasan saya akan ikut ini baik. Masa cuma satu. Sama yang tadi saya bilang, utang BPJS 8 miliar, sementara yang dibahas, yang dipegang 800 miliar, jauh betul. Uangnya kemana lagi? Ada dana apa yang biasa dari pihak perusahaan atau bank sultan, CSR itu, ya, itu banyak besar. Dana CSR dibangunkan apa? Patung Soekarno. Alfa Midi punya CSR dibangun ini, taman kota kemarin yang bagus-bagus, masih bagus. Tahu apa itu merek itu Bapak Pulihkan begini? Batang Lidi atau apa? Oh. Nah, tidak ada saya tahu. Spian. Itu buang-buang. Kalau saya buang-buang rakyat. Iya benar. Banyak sebenarnya anggaran yang bisa kita jadikan. Maka kepala daerah juga besok hati-hati. Sementara anggaran, memang PRD kita ini ada cuma di 200 miliar per tahun. Tapi begitu hasil pembagian dari tingkat provinsi kita. Yang saya ingin tanyakan di sini mengenai bioflok ini Pak, apakah dalam waktu berapa bulan kita bisa menghasilkan panen? Kemudian samping itu banyak juga masyarakat saya di sini minta bantuan berobat, ada kemudian ya terakhirnya modal kita perkembangan ya itu saja. Saya habis itu makan dulu. Iya. Oke. Saya cerita sedikit pengalaman saya. Saya begitu datang Bapak ini, karena saya katakan, karena pernah tidak bawa taksi kota. Dia iya saya. Dia tahu saya juga pernah sopir taksi kota dengan dia. Masih ada Mas Omar dulu, saya sering kami lari wani pulang. Saya dulu punya taksi kota juga. Saya sopir taksi kota juga dulu. Saya punya kakak leting ini di taksi kota. Dan dia lupa. Saya bilang Kanda saya biasa kalau ada rusak mobil saya ngechat mobilnya Kanda. Dia baru ingat. Saya bilang, tapi sekarang sopir taksi jadi anggota DPR Pak. Ya, jadi ikan ini memang target asal sesuai oksigen dengan bibit yang kami tampilkan 9-12 itu 4 bulan itu sudah panen. Jadi kita akan dampingi terus mulai pakannya, cara kasih makannya bagaimana, kemudian oksigennya kita ukur, pH airnya kita ukur, itu kita dampingi terus. Kita lakukan seminggu saja sudah bisa mahir. Ya, anggaran pemerintah dibahas tahun ini, tahun depan baru cair. Maka dengan adanya rezeki berkat yang saya terima dari saya menjabat anggota DPR, saya pelan-pelan. Saya sudah pesan kolam lagi sekitar 100 unit lagi yang batu erasinya belum datang dengan selamat. Maka kalau sudah datang, di mana masyarakat membutuhkan, terutama teman-teman yang memang
belum ada di seputaran itu kami taruh. Jadi kalau ada teman-teman yang menginginkan itu, nanti coba jalan-jalan dulu ke rumah saya. Kita sharing-sharing di sana supaya lihat secara langsung. Kalau saya cuma bicara hari ini, mungkin pasti jadi hayalan. Ya. Nah, masalah gerobak. Jujur saya katakan kalau gerobak bukan ranah saya. Kenapa? Kalau saya taruh gerobak satu sampilkan di partai saya, 100 datang minta juga, Pak gerobak juga. Di mana saya mau dapat gerobak lagi? Iya, karena itu wewenangan partai. Jadi kalau mau mengusulkan langsung ke partainya, nah itu baru mungkin mereka lihat dulu mana yang akan bisa pantas diberikan. Ya masih ada tuh tadi kalau mau sharingnya, boleh silakan. Oke. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati kepada Bapak Dewan terhormat dan pada masyarakat setempat. Saya mau bertanya Pak, kan ini mengenai anak muda ini. Saya dari lulusan STMK Diguna. Tahun lalu saya lulus. Saya mau tanyakan Pak, bagaimana kayak kita ini anak muda yang sudah selesai sekolah, yang kita mencari lapangan pekerjaan, tapi kayak dipersulit Pak, seperti itu. Itu salah satunya bagi kita anak muda. Jadi kita ini untuk apa sekolah tinggi-tinggi, tapi kita ini kayak diabaikan seperti itu. Mana-mana kita ini antar kesana kemari surat lamaran, tapi seakan-akan kita ini tidak dihargai seperti itu Pak. Nah, jadi lebih banyak pengeluaran surat lamaran kerja daripada pendapatannya itu Pak. Itu jadi pertanyaan sekali bagi anak muda ini. Jadi bagaimana solusinya Pak bagi anak muda ini supaya mereka ini bisa mendapat lapangan pekerjaan? Itu sekarang jadi PR-nya kita seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaan bagus sekali. Anak muda, sekolah tinggi-tinggi bagus, kenapa tidak? Tapi kalau kami selaku wakil rakyat mencarikan Anda pekerjaan, saya rasa itu cuma pasti mendampingi saja. Tetapi yang saya ingatkan di sini, itulah kita kembali. Kalau saya tanya, Bapak dapil mana? Siapa anggota DPR-nya kemarin dipilih? Harusnya anak muda mengusulkan satu usaha. Ya, walaupun dia sekolah tinggi-tinggi, saya malah menganjurkan sekolah tinggi-tinggi. Tetapi bukan cuma bergantung pada perusahaan. Bahkan saya katakan sama komunitas saya, besok kalau perusahaan di Kek ini berdiri 40 perusahaan, saya harap jangan ada yang jadi karyawan di dalam. Kenapa? Bangun usaha kita yang pasok makanan ke dalam. Itu lebih nikmat dia punya keuntungan. Daripada kita kerja di perusahaan, jam 5 pagi sudah bangun, jam 4 sore kita siksa dengan gaji itu. Tapi dengan membangun usaha melalui dana aspirasi yang Anda pilih anggota DPR yang betul-betul mau memperjuangkan hak kalian, yakin saya anak muda juga tidak akan lepas. Misalkan kau butuh usaha apa, ya itu bisa diusulkan. Tetapi untuk tahun ini anggarannya Bapak, untuk tahun depan cukup di UMKM. Harapan kalau Bapak bisa lolos ya di tingkat atas, kita bangun kontrak politik pasti sejahtera konstitusi. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ini Pak. Cek, satu. Sini. Ya. Sini juga apa-apa. Iya. Selamat malam Pak Marcel. Sini Pak, jadi sukanya. Tidak apa-apa, di sini. Mau wakili juga teman-teman di belakang. Iya. Jadi minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit para calon-calon anggota legislatif yang di ASA itu masuk banyak, baik itu provinsi maupun dari kota. Janji-janji yang diterapkan di ASA itu, minta maaf itu kembali pengalaman 45 tahun yang lalu hingga sebesar pun akhirnya tidak ada yang terdapat di wilayah ASA, khususnya ASA, kita bicara suku ASA, karena berbicara dari
Pak Marcel, bicara dari anggota dari provinsi, Pak Marcel, pasti skupnya lebih luas tentunya. Nah, jadi di sini saya cuma mengatakan bahwa jangan Maesa ini hanya dijadikan ajang tempat campur suara, walaupun kita sedikit, tetapi dari 100 satu tidak ada, tidak jadi 100, betul nggak? Betul. Nah, jadi maksudnya harapan kami, ya kebetulan juga saya wakil ketua pemuda Pancasila yang ada di Maesa, jadi teman-teman kebetulan juga ada hadir di sini, jadi harapan kita untuk teman-teman di Maesa, baik itu yang sudah berkeluarga maupun tidak, akhirnya Bapak Pak Marcel supaya memberi sedikit perhatian untuk Maesa khususnya, jangan akhirnya memilih provinsi hanya tebang pilih. Misalnya Pak Marcel kekuatan suaranya di wilayah mana, itu yang ditingkatkan. Saya pikir ini, itu yang saya pikir tadi bahwa coba Maesa ini diberikan juga ladang suara. Di mana kita berbuat untuk Maesa, pasti saya pikir teman-teman maupun saudara-saudara yang ada di Maesa tidak dipilih untuk pasti memilih Bapak. Betul tidak? Betul. Ya, jadi itu saran saya supaya maksudnya jangan Maesa ini cuma ajang. Ini bukan cuma sekedar Bapak yang kita sampaikan. Dari provinsi, dari cara-cara manapun, baik itu kota, provinsi, kita selalu berbicara tentang Maesa. Karena Maesa dari dulu sampai sekarang coba lihat apa yang kita dapat di Maesa. Hanya tempat pengambilan suara, ladang suara Maesa. Katakanlah kalian di sana dapat 1000, oke, bagus 1000. Tapi kalau tidak ada satu di Maesa, tidak akan jadi 1000. Jadilah, ya, kalau Bapak mungkin 3 periode ke depan lagi memimpin lagi. Nah, jadi maksudnya perhatikanlah 100 orang di Maesa ini mungkin Bapak memberikan bantuan lah, setidaknya UMKM lah, bantuan seperti apa yang tadi bahwa dia program-program untuk praktikan itu bagus Pak, karena di Maesa sudah beberapa yang saya lihat UMKM itu penting Pak. Ya itulah maksud saya bilang praktikanlah untuk Maesa. Saya tidak berbicara skup di luar karena Bapak skupnya adalah provinsi. Saya pikir jangan menganggap Maesa hanya kecil, tetapi Maesa ini di mana Bapak bisa memberikan yang terbaik buat Maesa. Nama Bapak Presiden Jundi. Terima kasih teman-teman. Ya, kalau berbicara tadi Bapak bilang saya semua provinsi, saya baru mau ke sana. Saya dapil Palu Selatan. Tetapi boleh cek di dinas sosial. Mulai 2019 boleh cek. Sampai tahun ini pun saya bantu. Tetapi saya butuh orang datang ke saya. Apa yang perlu saya bantu? Banyak juga teman-teman saya kemarin yang merasa bahwa dia berjuang buat saya. Dia cerita di luar, saya kecewa dengan Pak Marcel. Iya, kecewa itu harusnya datang ke saya, bukan cerita di luar. Iya, betul. Iya, bagaimana saya mau tahu kekecewaan kau kalau kau tidak pernah cerita dengan saya? Iya. Nah, saya kemarin jujur melakukan kontrak politik, tetapi bukan kontrak politik antara kau dan saya. Program yang saya kontrakkan. Mungkin ada teman juga yang di sini yang mungkin lihat sebenarnya kontrak kemarin. Kontrak saya mengatakan bahwa kalau saya duduk, saya akan siap menggadaikan SK untuk menjadi modal awal. Tetapi modal awal saya bukan sih mau bagi-bagi duit. Iya. Program itu akan selalu lakukan melalui rumah rakyat. Mereka bilang saya mau bangunkan rumah. Kapan saya mau bangunkan rumah? Nanti rumah rakyat itu adalah rumah aspirasi. Apa yang saya lakukan melalui saya punya mobil kemarin operasional digratiskan, itu saya lakukan. Elektron saya gratiskan, itu saya lakukan dengan pemberdayaan. Nah, masukkanlah proposal. Saya duduk di DPR, datang ke saya. Masa saya harus tanya, ada enggak usahanya? Harusnya datang ke saya, rumah saya terbuka. Bahkan wakil ya pernah sahabat ke rumah saya, ya pernah datang bersama teman-temannya. Ya, nah itu yang saya inginkan. Kelak, kalau Tuhan berkehendak, Allah berkehendak, saya bisa di provinsi Maesa ini bisa menjadi pemuda-pemuda yang bisa kerjasama. Dan itu saya akan bangun. Saya tidak main-main. Bahkan saya sudah bilang tadi,
ke depan kita akan bangun dengan 7 miliar, bahkan anggaran ke depan saya dengar dengan APBD yang ada, APBD yang bertambah di tingkat provinsi sudah 5 triliun ya, itu akan menjadi satu anggota DPR pegang 10 miliar. Saya saja 2 miliar, saya sudah bangun. Boleh tanya di taruh di sana, ada kolam saya bangun di sana. Pak Ustadz yang berdiri itu dia di belakang itu tanya, kalau tidak ada kambing itu kalau saya adakan, dia tinggal di mana? Mantu kolonel. Sementara saya anggota DPR lahir dari Pulau Selatan. Tapi begitu saya duduk di DPR, saya menjadi anggota DPR kota, bukan menjadi anggota DPR Palu Selatan. Dan di Palu Timur ini ada 11 anggota DPR-nya. Di situ ada uang 11 miliar bermain. Di tingkat Palu Selatan 12 orang, 12 miliar tiap tahun. Berarti kalau kita 35 orang ada 35 miliar. Di tingkat provinsi yang kemarin duduk hari ini 1 tahun 7 miliar mereka pegang. 1 orang kali 6 orang 42 miliar. Sekarang saya tantang, apa yang sudah lakukan itu? Kalau saya terbaca, saya ada data. Dan 1 sen pun tidak pernah saya arahkan ke PTU. Tapi kalau mau lihat data yang ada hari ini, siapa yang dijagokan? Anggarannya lari semua ke infrastruktur untuk mendatangkan hasil. Tetapi kalau pemuda bilang tadi mau ingin satu UMKM, nanti saya lihat karena anggaran saya mungkin agak menipis sudah, karena saya sudah salurkan beberapa ratus orang yang dapat, karena saya cuma punya anggaran tahun depan 2 miliar. Kalau kolam nanti pemudanya datang berapa orang di rumah, nanti kita kongko-kongko, saya akan siapkan mungkin di mana lahannya, saya akan bantu untuk kolam belajar gitu. Ya, kita pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, saya mau tanya apakah itu membuat kolam berkelompok atau tidak? Dan bisakah dia di dalam rumah kita membuat kolam? Di halaman halaman. Tidak ada halaman, tapi saya mau buat di dalam rumah. Karena dia luas kepunyaan dalam rumah ini. Bisa. Ya, jadi dulu Pak, ini lagi Pak, apa namanya, untuk anak sekolah bisa Pak? Maksud saya, mau mengaruh tentang anak sekolah. Boleh, boleh. Sekolahnya di mana? Baru masuk SMA. Iya. Apa itu? Seandainya saya punya anak, kan dia mau masuk di STM, tapi dia mau ambil apa namanya ini, perbengkelan otomotif. Dia mau masuk itu, seandainya dia tidak diterima, bolehkah saya minta sama bapak untuk supaya dia masuk? Minta pertolongan kepada kita yang warga-warga kita punya tim. Ini juga Pak, kita di kelompok jual-jual kue Pak. Iya, tim dari Segi Manunda. Iya, tapi Pak, maksudnya supaya apa namanya, ada yang maksudnya supaya ada yang pesan sama kita. Seperti Bapak contohnya tuh kalau buat acara. Dia baru masuk. Baru masuk di grup. Posting di grup ya. Oh iya, Belum masuk dan nanti kau Masalah di grup kolam ya. ini sebenarnya memang harus diatur. Dia curhat. Taruh di ruang tamu. Ini sudah betul tinggal di ruang tamu. Jadi sebenarnya bisa kalau di dapur ada lahan. Yang penting ada sirkulasi udara. Dia membutuhkan sirkulasi. Kalau kenapa kolam itu harus diatap? Ya, saya jelaskan di sini. Perlu diatap itu karena cuaca hujan kita yang ada di Sulawesi Tengah ini dengan cuaca panasnya itu tinggi sekali. Kemudian air hujannya itu bisa mengangkat pH air itu naik kalau tidak diatap. Maka kita jadi repot untuk menurunkan pH. Memang cuma ambil garam, tapi bukan garam dapur yang beriridium, garam talise. Itu kita hambur secuil, tetapi kita butuh alat. Nah, maka memang kenapa perlu harus diatap? Karena itu, kalau pH air naik, bukan kematian ikan yang ada, tetapi pertumbuhan ikan itu jadi kecil. Kalau dalam masalah rumah,
ya terserah ibu mau bikin di kamar terserah, yang penting ada sirkulasi limpahnya ya. Berarti jawaban itu sudah Bu ya. Terima kasih, kita sudah bisa sama-sama ke depan. Marilah kita menjadi orang yang cerdas untuk mewakili kita di dunia. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak, dengan Pak siapa Pak? Pak Yanto. Pak Yanto. Pak Yanto tinggal di mana Pak? Daerah Di Maesa, Jalan Kambang. Maesa sini ya? Iya. Ini acara hari ini dengan Pak Marcel. Bapak kenalnya Pak siapa? Pak Marcelinus. Dari dulu juga dipanggil. Ya, panggil Marcel. Panggil. Ya, baik saudara sekalian. Hari ini kami bertemu dengan Bapak Yanto. Adalah kawan seprofesi dulu dengan Pak Marcel sebagai supir angkot. Kalau di Palu namanya taksi. Taksi. Ya. Jadi betul Pak ya, dulu sama-sama dengan Ya, Bisa ceritakan sedikit ada yang berkesan pengalaman yang berkesan saya itu dengan dia. Iya. Waktu itu sama-sama nyupir, kita bawa penumpang ke Pataweli apa, ketemu mereka di sana, jadi kumpul lagi. Iya. Nah, kemudian ke Palu juga begitu, ketemu lagi. Pertamanya Sampai di Masomba juga itu biasa ketemu terus. Oh ya. Nah, jadi itulah kebersamaan saya dengan dia. Saya juga nggak tahu kalau dia sekarang sudah jadi anggota DPR. Jadi malam ini baru tahu kalau dia itu anggota DPR. Ya. Nah, jadi saya cukup juga bangga dapat punya teman yang profesi menjadi anggota DPR. Dan dia tidak malu-malu tadi ya, Ya, seperti yang diakui ya. bahwa memang pernah. Ya, Sebelum ini sudah berapa lama tidak ketemu Pak? sudah kira-kira Terakhir kira-kira kapan? terakhir itu 2000 kan 2000 lah. Tahun 2000-an ya. Terakhir Ketemu di mana? ya di jalan aja. Oh, Ya. jadi karena Ya, tapi Bapak kenalnya waktu di taksi dulu. taksi Ya. bukan sebelum di taksi sudah kenal sebelumnya. Ya belum. Jadi sama-sama Masih jadi ketemu, penumpang. iya. Ya. Ya, jadi ada perasaan senasib, Ya, seprofesi. senasib. Ya, seprofesi. Ya. Jadi setelah dengar pidatonya tadi, Ya. program-programnya bagaimana? Ada yang menarik? Ya, yang menarik banyak yang menarik saya Ya. lihat dari program-programnya dia itu. Jadi kira-kira yang mengena misalnya untuk Bapak atau keluarganya, anaknya apa yang cocok? Yang cocok Kayak UKM tadi ada ya, tidak? semuanya lah. Semuanya ya. Ya. Semuanya mereka itu memperjuangkan Ya. untuk rakyat. Ya. Untuk masyarakat di sini Pak, seperti masyarakat, tadi ada ya. yang ada komentar bahwa selama ini Maesa itu hanya dijadikan tempat untuk pengumpulan suara tapi tidak ada hasilnya sampai sekarang. Apa betul itu Pak? Betul juga. Betul. Kebanyakan mereka itu mendulang suara dari sini, tapi sesudah mereka menang itu sudah lupa. Jadi ya tidak dapat apa-apa Tidak di dapat sini. apa-apa. Ya, Habis nggak itu ada. 5 tahun lagi datang Iya. lagi. Begitu terus
saya lihat. Tapi kalau dengar penjelasan Pak Marcel tadi, dia kan memang mau rencana ke provinsi Ya, dengan pertimbangan bahwa sudah ada bukti-bukti yang dia lakukan. Ya, betul. Menurut Bapak begitu baik, masuk akal tidak? ya masuk akal. Masuk akal ya. Ya, Jadi masuk akal. bukan janji kosong ya, Ya, bukan janji kosong. Mudah-mudahan ya bisa terbukti lah. sudah terbukti ya. Harapannya Pak, harapan ya yang khusus untuk teman Bapak itu. Ya, harapan dia, saya sebagai teman akrabnya juga Iya. dulu, ya mudah-mudahan bisa membantu masyarakat yang perlu pertolongannya. Iya. Di samping itu, kalau bisa dia ke anggota DPR yang lebih tinggi lagi, ya saya enggak syukur tuh, mendoakan, saya mendukung. Ini juga. termasuk rekor loh Pak. Jarang orang bengkel itu jadi anggota dewan. Iya, Bagaimana menurut Bapak? Jarang kan? jarang ya. Ya. Paling tetap di bengkel. Tetap di bengkel aja. Kembangkan bengkelnya, cari modal Ya, tambahan. itulah saya punya salut itu dia sampai bisa ke situ itu, itulah kelebihannya dia. Dan rencana ke provinsi itu kan masuk akal. Ya, Dia masuk sudah- akal. Iya. Tidak masuk akal sebetulnya, tapi ya karena memang profesinya ke Iya. situ, mau dia apa? Dia sudah ada profesi Ya, baru. profesi baru, Iya, ya. berkembang kan. Selama kita hidup kita bisa. Ya, betul. Ngomong-ngomong, kalau Bapak sudah lama di Palu Pak? Saya dari awal 80 saya di Palu. Lawan Bulu. Sebelumnya di mana Pak? Sebelumnya saya di Jakarta. Oh, Jakarta. Iya. Kalau asli maaf. Asli saya Surabaya. Oh, Surabaya. Karena keluarga di Jakarta semua, saya lulusan dari Jakarta juga. Nggak tahu juga saya bisa ke Palu nih bagaimana nih. Oh, begitu. Ya merantau, terus akhirnya ketemu istri orang Palu, ya akhirnya di Palu terus. Oh, di Palu terus. Iya. Oh. Jadi seputaran Maesa sini Pak tinggalnya? Ya, di Maesa sih. Oh. Oke, barangkali dulu begitu Pak Yanto ya. Ya, tadi Pak Yanto ya. Terima kasih Pak. Terima kasih.